Kita hari ini tidak melanjutkan seri Daniel, tapi membahas satu khotbah dengan tema keadilan Allah dan karya Kristus. Karena khotbah ini panjang sehingga saya pikir saya akan pecah menjadi dua. Hari ini kita hanya membahas tentang keadilan Allahnya, dan nanti baru karya Kristusnya pada minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini maupun dimanapun ada jemaat yang mengikutinya, dan memimpin, mengarahkan, memberkati sehingga penyampaian penerimaan firman terjadi dengan sebaik-baiknya. Dan berikan hamba-Mu kekuatan, baik jasmani, suara, pikiran, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya, dan lengkapi, bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, jauhkan segala macam gangguan Tuhan, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan berkati supaya semua kami bukan hanya mengerti, tapi betul-betul bisa dengan kekuatan dan pertolongan Roh-Mu menjadi penanggap dari firman, bahkan kalau boleh pemberita dari firman. Setan pasti bekerja, kuatkan semua kami, dan sekali lagi kami titipkan listrik dan semua sinyal-sinyal wifi maupun HP, dan apapun yang dibutuhkan untuk penyiaran maupun penerimaan, jaga semuanya supaya tidak ada gangguan apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keadilan Allah dan karya Kristus. Kita membaca Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ada dua kali saya kira keadilan Allah dimunculkan di dalam teks ini, dan itu yang akan saya bahas lebih dahulu. Yang pertama ini keadilan Allah. Sebetulnya saudara, seandainya tidak ada Alkitab, saya percaya ada yang disebut wahyu umum ya. Dan wahyu umum itu ada dalam diri kita, membuat kita percaya Allah itu ada. Saya tidak percaya ada orang yang betul-betul ateis. Sedikit banyak ada kepercayaan itu dalam dirinya dia, cuma dia berusaha menekan habis-habisan. Dan saya tidak percaya itu bisa berhasil. Dan kalau orang percaya Allah, maka orang pasti merasa
Allah ini adil. Yang bisa kita percaya melalui wahyu umum itu, saya percaya adalah kemahakuasaan. Allah menciptakan alam semesta, bagaimana kalau dia tidak maha kuasa ya. Dan keadilan, kesucian itu saya yakin ada di dalam wahyu umum. Kalau dia berikan anaknya untuk mati menebus dosa, itu tidak mungkin. Itu hanya bisa melalui wahyu khusus, Alkitab dan sebagainya. Tapi kalau keadilan Allah, itu jelas melalui wahyu umum saja, orang mestinya tahu. Setiap orang yang percaya ada Allah mesti menganggap Allah itu adil. Tapi lebih dari itu saudara, dalam wahyu khusus yaitu firman Tuhan, itu jelas ditunjukkan di dalam banyak ayat. Saya di sini cuma memberikan 2 saja ya. Sebetulnya kitab suci mempunyai banyak, tapi saya berikan 2, yaitu Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi Tuhan adalah adil. Lalu ditambah lagi, dia mengasihi keadilan. Lalu dalam Mazmur 116 ayat 5, Tuhan adalah pengasih dan adil. Saya tidak tekankan kasihnya di sini, saya tekankan adilnya. Allah kita penyayang, ini juga tidak saya tekankan. Jadi 2 ayat ini saya tekankan adilnya. Jelas sekali bahwa Allah itu adil. Kita tidak bisa membayangkan ada Allah yang tidak adil. Kalau ada presiden atau raja atau kaisar atau siapapun yang berkuasa yang tidak adil, kita bisa percaya itu, kita bisa menerima. Karena bagaimanapun dia bukan Allah dan dia tidak sempurna. Tapi Allah, kalau dia ada, dia harus sempurna. Dan kalau dia sempurna, dia harus adil. Tapi saudara mau akui atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kitab suci, kita sering melihat hal-hal yang seolah-olah, saya tekankan sekali lagi, seolah-olah menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil. Jadi tidak ada hal yang betul-betul menunjukkan Allah tidak adil. Tidak ada. Saya tidak percaya itu. Tapi kalau seolah-olah, itu banyak. Ada beberapa poin yang ingin saya bahas dulu ya, yang seolah-olah menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil. Saudara, jangan remehkan kata seolah-olah ya. Sekalipun seolah-olah itu tidak sungguh-sungguh, tetapi tetap bisa membuat orang betul-betul menganggap Allah tidak adil. Karena apa yang seolah-olah itu tampaknya nyata. Mari kita melihat. Pertama saudara, saya gabungkan 2 hal ya, karena nanti jawabannya ini jadi satu, maka 2 hal ini saya gabungkan. Dalam penciptaan dan juga dalam predestinasi. Ya tentu saja kalau orang tidak reform, dia tidak bisa menerima hal ini. Tapi saya orang reform dan saya percaya predestinasi. Dan saya berpendapat dalam 2 hal ini ya, penciptaan dan predestinasi, memang seolah-olah kelihatan bahwa Allah itu tidak adil. Kita bahas 2 hal ini satu persatu ya. Pertama, poin A adalah penciptaan. Saudara, dalam penciptaan, Allah menciptakan makhluk-makhluk ciptaannya itu beda-beda. Ada yang jadi malaikat. Yang jadi malaikat itu dengan tingkatan yang berbeda-beda. Lalu ada yang sebagian lagi jadi manusia, dan sebagian lagi jadi binatang. Lalu sebagian lagi jadi benda yang mati, bukan benda hidup. Ini saja sudah ada perbedaan, bukan? Lalu kalau kita soroti yang manusianya toh, yang jadi manusia, sebagian hitam, sebagian coklat, sebagian putih, sebagian tidak tahu lagi warnanya, berwarna-warni ya. Matanya pun warna-warni, rambutnya pun warna-warni. Sebagian
ganteng atau cantik. Sebagian cukupan, sebagian jelek, sebagian lagi jeleknya teman. Sebagian pandai, jenius. Sebagian setengah pandai. Sebagian bodoh, sebagian idiot. Sebagian lahir dalam keluarga kaya. Sebagian lahir dalam keluarga yang cukupan, sebagian lahir dalam keluarga yang sangat melarat. Sebagian lahir dengan anggota-anggota badan yang utuh. Sebagian lahir dengan anggota badan yang cacat. Dan macam-macam hal yang lain. Nah saudara, kalau saudara diciptakan ganteng, cantik, lahir dalam keluarga kaya, pandai, utuh anggota tubuhnya dan sebagainya, maka mungkin saudara tidak akan menganggap Allah tidak adil. Tapi saudara, bagaimana seandainya saudara diciptakan sebagai orang yang cacat, melarat, buruk muka, dan sebagainya, goblok sekali dan sebagainya, wah tumpuk-tumpuk semua. Melihat yang lain kok bagus, saya kok jelek, sana kok kaya, saya kok miskin, sana kok utuh, saya kok cacat, dan sebagainya. Tidakkah saudara mengatakan Allah itu tidak adil? Jadi ini poin pertama. Sekarang kita masuk dalam poin kedua, poin B. Dalam predestinasi. Kalau ada dari saudara yang belum tahu apa itu predestinasi, predestinasi itu adalah suatu doktrin yang dipercaya oleh orang-orang reform, yang percaya bahwa pada kekekalan, dalam kekekalan, sebelum ada apapun atau siapapun, Allah sudah merencanakan, menentukan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Dan apa yang dia tentukan itu pasti terjadi, tidak bisa meleset. Dia bukan cuma tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, tidak. Kalau orang Armenian berkata dia cuma tahu, tapi tidak menentukan. Atau ada yang mengatakan dia tahu si A akan masuk neraka, dia tahu si A akan tidak percaya, lalu akan masuk neraka. Lalu dia menentukan, tahu bahwa A akan tidak percaya, baru dia tentukan. Ini yang disebut dengan conditional election, pemilihan bersyarat. Kontras dengan yang kita sebagai orang reform percaya, unconditional election, pemilihan yang tidak bersyarat. Bagi saya saudara, conditional election atau pemilihan bersyarat ini adalah pemikiran dari orang yang tidak punya logika. Kasarnya saja bodoh. Kalau Allah tahu si A itu akan tidak percaya dan akan masuk neraka, apa yang Allah tahu itu pasti akan terjadi, bukan? Lalu untuk apa ditentukan lagi? Sudah pasti terjadi, masih ditetapkan lagi. Ini tumpuannya sama sekali tidak masuk akal. Jadi bukan itu yang saya bicarakan. Allah menentukan tanpa melihat orangnya bagaimana, karena penentuan dilakukan pada minus tak terhingga, jauh sebelum orangnya ada, jauh sebelum orangnya berbuat baik atau berbuat buruk, jauh sebelumnya orangnya beriman kepada Kristus atau menolak Kristus. Allah menetapkan orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka, orang ini surga, orang ini neraka. Dan dalam sejarah dia melaksanakan rencana itu dan tidak bisa gagal sedikit pun. Saudara, banyak orang berkata, apa dasarnya doktrin model seperti itu? Saya sebetulnya punya sangat banyak ayat, tapi di sini saya bukan membahas doktrin predestinasi saja, dan karena itu saya berikan hanya sedikit saja teks. Saya pilihkan teks-teks yang paling kuat tentang predestinasi,
Pertama adalah Efesus pasal 1 ayat 4, ayat 5, dan ayat 11. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi jelas juga sebelum kita lahir, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bagaimana mungkin menjadi kudus dan tak bercacat kalau kita itu tidak beriman dulu? Tidak bercanda. Berarti ini pemilihan untuk beriman baru menjadi kudus dan tak bercacat. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Bagian terakhir itu ya, boleh diartikan yang di dalam segala sesuatu bekerja semaunya Dia sendiri. Saya waktu debat dengan Stephen dan Andrew Liao itu, saya keluarkan teks ini dan mereka lari ke dalam kata-kata di dalam Dia. Justru bukan penekanan dari teks ini ya. Dan kalau ditekankan di dalam Dia, mereka tetap tidak bisa lari dari kata-kata Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ia telah menentukan kita dari semula. Lalu bagian terakhir dari ayat 11, kami yang dari semula ditentukan. Dan baru-baru ini ketua dari gereja ortodoks, saya tonton videonya. Karena ada satu orang yang mengatakan dia mengaku dulu percaya doktrin reform, lalu waktu nonton video 5 video dari ketua gereja ortodoks Indonesia ini, dia lalu goncang imannya karena video-video itu menghancurkan argumentasi dari reform. Saya tidak percaya argumentasi reform bisa dihancurkan. Tapi saya tetap harus tonton video itu. Lebih-lebih pada waktu saya nonton videonya, saya tambah tidak percaya lagi. Karena apa? Satu video cuma antara 30 sampai dengan 36 menit ya, yang paling pendek 30 menit, yang paling panjang 36 menit saya kira. 5 video total cuma sekitar 2,5 jam. Tidak ada kemungkinan orang menghancurkan doktrin reform hanya dalam 2,5 jam ya. Tapi tetap saya tonton, dan pada waktu saya tonton dia membahas ayat ini, dan lagi-lagi lari dari penekanan ayat ini, lari dari argumentasi orang-orang reform tentang yang menggunakan ayat ini, menentukan dari semula, menentukan sebelum dunia dijadikan. Itu ditekankan. Dia lari di dalam Dia dan sebagainya, tapi memilih sebelum dunia dijadikan dan sebagainya. Bagaimana dia mau artikan? Mau diapakan? Saudara, banyak orang-orang yang bukan reform yang lari ke dalam kata-kata di dalam Dia itu. Tapi ini lari yang bodoh menurut saya. Lari seperti itu sama dengan menghindari ayat ini. Bukan menjelaskan sehingga cocok dengan teologi mereka. Tidak, menghindari ayat ini. Karena penekanan kita, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita belum ada sama sekali, sudah dipilih, sudah ditentukan. Di dalam Dia, dan dalam Dia, itu bukan penekanan kita. Dan itu mau ditekankan pun tidak akan mengubah arti dari ayat ini. Saya lanjutkan saudara. Roma pasal 9 ayat 10 dan 13. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat,
supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dalam kalimat ayat 11b ini ada terjemahan yang salah, tapi saya tidak ingin mengeksposisi ayat ini, ya saya biarkan saja. Dikatakan kepada mereka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Terlalu banyak orang-orang Kristen yang berkata berdasarkan Yohanes 3:16, Allah mengasihi seluruh dunia. Jadi semua manusia Allah mengasihi. Lalu bagaimana mereka menafsirkan kata-kata membenci Esau ini? Saya tidak percaya Allah mengasihi semua orang. Saya percaya Allah mengasihi orang-orang pilihan saja. John Owen bahkan mengatakan secara terang-terangan, reprobate, orang-orang yang ditentukan binasa, dibenci oleh Allah dari kekekalan. Jadi saudara, kalau saudara mengatakan, ya sudah lama ajaran itu umum sekali di mana-mana ada, Allah itu kasih, jadi mengasihi semua. Saya tanya, membenci Esau ini saudara apakan? Dibuang. Dan kalau saya berkata, oh membenci itu cuma kurang mengasihi. Pertama saudara, pokoknya ada perbedaannya antara Yakub dengan Esau. Yang satu dikasih, yang satu kurang mengasihi. Kedua, penafsiran kurang mengasihi itu sekalipun bisa dibenarkan dalam kasus-kasus lain. Dalam arti kata benci bisa diartikan kurang mengasihi, tetapi tidak di dalam hal ini. Karena kalau saya perhatikan Maleakhi pasal 1, dari mana ayat itu dikutip dan sebagainya, maka kita bisa melihat bahwa Edom dan Esau bukannya kurang dikasih, tapi memang betul-betul dibenci. Apa mereka usaha dihancurkan. Ada lagi Stephen Yeo mengatakan ini, dan saya kira ketua gereja ortodoks juga sama, ini bukan bicara individu, ini bicara tentang bangsa. Yakub itu maksudnya Israel, dan Esau maksudnya Edom. Lalu si Stephen Yeo menambahkan, kalau ini memang bicara Yakub dan Esau, kata dia, ayat 12-nya, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Kapan terjadi bahwa Esau jadi hambanya Yakub? Konyol sekali saudara. Sudah tentu kata-kata itu bukan hurufiah ya. Dia akan lebih berhasil secara rohani, bukan betul-betul jadi tuan lalu ini jadi budaknya, tidak pernah memang. Dan kalau ini memang dikatakan bersifat individual, bersifat bangsa bukan individual, kalau dibaca terus loh kok muncul Firaun gimana? Lalu Firaun menuju pada Mesir begitu. Saudara, penafsiran Armenian memang begitu, mengatakan ini bangsa bukan individu. Tapi saudara baca satu persatu, tidak memungkinkan penafsiran seperti itu. Ini jelas memang bicara individual. Aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Dan pemilihan Yakub itu sudah dilakukan sebelum anak-anak itu dilahirkan. Pemilihan Yakub, penolakan Esau dilakukan sebelum mereka lahir. Jadi saya percaya unconditional election maupun unconditional reprobation. Sebagian orang-orang reform tidak mempercayai unconditional reprobation, tapi menurut saya itu akan menentang ayat ini. Karena Esau juga sudah ditolak sebelum dia lahir. Yakub dipilih sebelum dia lahir, sebelum melakukan yang baik atau yang jahat. Esau sama, ditolak sebelum dia lahir, sebelum melakukan yang baik atau yang jahat, sebelum beriman atau tidak beriman. Mereka sudah satu dipilih, satu tolak. Dan kalau ditafsirkan belum melakukan yang baik atau yang jahat, itu cuma perbuatannya, bukan imannya. Ini omong kosong saudara. Tetap tidak bisa menghindari, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau.
Lalu yang selalu jadi Tuhan, yang selalu jadi hamba, sekalipun itu bukan huruf yang saya tekankan. Jadi saudara, teks ini kalau mau lebih jelas lagi, saudara baca dari lebih awal dan saudara baca sampai lebih akhir. Ini merupakan satu teks yang menurut saya paling kuat berkenaan dengan predestinasi. Nah sekarang saudara, saya sudah menunjukkan dalam penciptaan maupun dalam predestinasi, seolah-olah kelihatan Allahnya itu tidak adil ya. Nah saudara, sekarang dua ini makanya saya satukan karena jawabannya sama. Untuk menjawab kedua masalah ini, penciptaan yang kelihatan tidak adil dan predestinasi yang kelihatan tidak adil, perlu diketahui bahwa adil itu tidak berarti bahwa Allah harus memberi secara sama rata. Hal ini mungkin kelihatannya aneh ya, tetapi saudara, itu justru penting dan itu justru benar. Apa definisi dari adil? Kalau definisi dari adil itu adalah memberi secara sama rata, bersikap secara sama rata, maka memang iya, dalam penciptaan Allah sungguh-sungguh tidak adil. Dalam predestinasi juga tidak adil. Bukan seolah-olah, tapi sungguh-sungguh. Kalau definisi adil adalah bersikap sama rata atau memberi secara sama rata. Tapi saudara, menurut saya definisi dari adil itu sama sekali bukan seperti itu. Sebagai contoh saudara ya, kalau saudara punya dua orang anak, yang satu umur 17, yang satu umur 5 tahun, apakah adil kalau saudara bersikap sama rata dalam memberi uang saku pada mereka? Yang kecil kasih 5.000 sudah senang, paling beli es lilin dan sebagainya. Yang gede, oh harus sama rata, aku harus adil. Yang gede kasih 5.000 juga. Lalu mau 17 kasih 5.000 dibuat apa saudara? Buat parkir kali habis. Dalam hal ini bukankah bersikap sama rata, memberi sama, itu adalah sikap yang justru tidak adil? Ini bukan argumentasi berdasarkan logika saja yang menyebabkan adil itu tidak harus bersikap sama rata. Saya sekarang berikan argumentasi berdasarkan Alkitab. Mari kita membaca perumpamaan ini, Matius 20 ayat 1 sampai ayat 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Kelompok pertama janjian 1 dinar sehari, kelompok kedua tidak ada janji, cuma apa yang pantas ya. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi sudah ada 4 kelompok. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi. Sekarang 5 kelompok, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Pukul 5 itu berarti bekerja cuma 1 jam ya, sampai jam 6 tok ya. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Logis ya, itu kerja 1 jam 1 dinar. Aku kerja sepanjang hari
masih dapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, Tuhan dalam perumpamaan ini jelas tidak berlaku sama rata. Dia berlaku lebih murah hati kepada pekerja-pekerja yang belakangan. Makin belakang makin murah hati, karena makin belakang kerjanya makin pendek, tapi semua dapat upah yang sama. Tapi toh pada waktu pekerja-pekerja yang pertama bersungut-sungut, dia menjawab, aku bukannya berlaku tidak adil terhadap kamu. Seandainya, saudara, dia berjanji sedinar sehari dengan orang-orang grup pertama, dan dia lalu memberi kurang dari itu, maka itu tidak adil. Tapi dia berjanji sedinar sehari, dan dia memberikan sedinar sehari. Jadi pekerja kelompok pertama tidak punya hak menyalahkan Tuhan itu. Dia memang berlaku lebih murah hati kepada pekerja-pekerja yang datang belakangan, tetapi dia berhak menggunakan milik atau uangnya sesukanya. Dia tidak berlaku tidak adil, sekalipun ia tidak memberi dengan sama rata. Jelas argumentasinya? Dalam penciptaan sekarang, Tuhan memang tidak memberi secara sama rata, tapi dia berhak melakukan itu. Ini kedaulatannya. Jadi bukanlah tidak adil kalau ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, ada yang diciptakan jelek, ada yang pandai, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau saudara mau adil itu artinya sama rata, maka pada waktu penciptaan Tuhan mesti menciptakan semua sama semua. Maka kita punya 7 miliar manusia, modelnya seperti Budi Asali semua. Jadi apa dunianya, saudara? Kalau sama rata, sama persis, betul sama, maka ya semua sama. Tidak ada binatang, tidak ada malaikat. Manusia 1 orang, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Jadi apa dunia ini, saudara? Kalau Tuhan mencipta dengan keadilan yang diartikan sama rata. Konyol, saudara. Demikian juga pada waktu dia mau memberikan keselamatan hanya pada sebagian manusia, sehingga dia lalu menentukan sebagian untuk selamat, sebagian untuk binasa. Itu bukannya tidak adil, karena itu sudah predestinasi, tidak bertentangan dengan keadilan Allah. Memang terus terang saja, orang yang belum pernah mendengar ajaran ini dan pertama kali mendengar, hampir semua reaksi pertama, Allah itu tidak adil. Itu reaksi saya pada waktu saya pertama kali mendengar doktrin ini. Wah, memberontak, marah rasanya. Tidak bisa, Allah tidak adil kalau dia lakukan seperti itu. Dan saudara, justru karena reaksi pada umumnya adalah mengatakan Allah tidak adil, justru itu menunjukkan doktrin ini memang jelas-jelas diajarkan oleh Paulus di dalam Roma pasal 9.
Karena kalau bukan itu yang diajarkan, pertanyaan apakah Allah tidak adil itu tidak bakal muncul. Bahwa itu muncul, jelas dia memang mengajarkan predestinasi. Dan dia sudah memikirkan dalam diri pendengarnya akan ada protes Allah tidak adil. Maka sebelum mereka ngomong, dituliskan dulu. Itu sering sudah dalam diri pengkhotbah seperti itu ya. Kalau saya khotbah, saya seperti itu. Khotbah, saya memikirkan jemaat akan bereaksi apa, pendengar akan bereaksi apa. Sebelum mereka bereaksi, tak kasih dulu jawaban dari reaksi mereka. Saya bahas dulu. Jadi Roma 9 tadi yang bicara Yakub dan Esau, aku mengasihi Yakub membenci Esau. Lanjutannya adalah ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Tidak bakal keluar pertanyaan di saudara. Seandainya predestinasi memang bukan ajaran Paulus, tapi Paulus juga tidak mau menjawab macam-macam. Dia cuma mengatakan mustahil. Dan lalu dia menggunakan kedaulatan Allah. Ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Dia cuma berkata mustahil Allah tidak adil. Allah berhak. Dia berdaulat. Ketua gereja ortodoks itu bicara reform, menekankan kedaulatan Allah. Lalu dia ambil ayat yang menunjukkan Allah adalah kasih. Di mana ada ayat yang mengatakan Allah adalah berdaulat? Konyol sekali saudara. Tidak ada keharusan ayatnya dinyatakan secara eksplisit. Tapi ayat ini yang mengatakan aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini jelas-jelas menonjolkan kedaulatan Allah. Luar biasa banyak ayat-ayat model semacam demikian menunjukkan kedaulatan Allah. Itu luar biasa banyak. Dia tidak pernah baca Alkitab atau bagaimana, saya tidak ngerti. Juga ya, kalau kita mau memikir lebih dalam, maka kita bisa melihat bahwa orang yang dipilih dan diselamatkan mendapatkan kasih atau kemurahan atau belas kasihan Allah. Bisa dilihat gambarnya pada? Oh, kelihatannya. Jadi orang yang dipilih, yang diselamatkan, mereka mendapatkan kasih atau kemurahan atau belas kasihan Allah. Mereka orang berdosa, tapi kasih belas kasihan, ditebus, dikasih iman, diselamatkan. Yang tidak dipilih, ini berdosa. Allah tidak mau kasih belas kasihan, Allah hukum, berarti mereka mendapatkan keadilan Allah. Kalau dalam gambar itu saudara, yang sebelah kanan itu orang yang selamat, itu mendapatkan belas kasihan atau kemurahan Allah. Dan yang sebelah kiri itu orang yang binasa atau yang masuk neraka, mereka mendapatkan keadilan Allah. Seluruh manusia terbagi cuma dalam dua kelompok ini, tidak ada kelompok yang ketiga. Kelompok pertama selamat, dapatkan belas kasihan atau kemurahan Allah. Kelompok kedua binasa, mendapatkan keadilan Allah. Saya tanya, di mana ada orang dalam kelompok ketiga yang mendapatkan ketidakadilan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang mendapatkan kemurahan, ada yang mendapatkan keadilan, tidak ada yang mendapatkan ketidakadilan. Seandainya ada kelompok ketiga terdiri dari orang-orang suci murni, tidak pernah berbuat dosa, tetap ditentukan masuk neraka, maka orang-orang kelompok ketiga itu mendapatkan ketidakadilan Allah. Tapi tidak ada kelompok ketiga itu. Yang dibinasakan semua adalah orang-orang berdosa. Mereka mendapatkan keadilan.
memang Tuhan tidak bersikap sama terhadap dua golongan ini, tapi tidak ada kelompok manapun, orang manapun yang mendapatkan ketidakadilan Allah. Saudara yang menganggap predestinasi itu tidak adil, saya tantang saudara, tunjukkan ketidakadilannya di mana. Allah memberikan kemurahan kepada satu pihak, keadilan pada pihak yang lain, dan tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun. Jadi saudara, saya sudah membahas tentang penciptaan dan predestinasi. Itu poin pertama. Sekarang kita melihat poin yang kedua, saudara. Hal yang seolah-olah menunjukkan ketidakadilan Allah. Ini luar biasa banyak. Dan ini yang saya kira lebih sering kita rasakan mungkin ya. Adanya banyak kasus, baik dalam Alkitab maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita melihat orang yang beriman dan saleh justru menderita. Dan ada kasus-kasus yang menderita luar biasa, seperti Ayub. Dan sebaliknya ada kasus-kasus orang tidak beriman, ateis, komunis, jahat lakinya, hidup enak. Saya yakin tidak ada dari saudara yang tidak pernah melihat kasus seperti ini. Banyak dimanapun, apalagi di Indonesia. Banyak jahat menindas bahkan yang baik. Tidak beriman menindas yang beriman. Sekarang saya berikan ayat Alkitab. Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari banyak, tapi saudara mungkin berkata, tahu dari mana kita orangnya itu beriman atau enggak. Oke, sekarang saya tunjukkan ayat dari Alkitab saja. Ayub 19 ayat 6. Ini Ayubnya protes pada waktu dia menderita luar biasa. Dia orang beriman, dia saleh, diakui oleh Allah sendiri, tapi mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Pertama-tama dia bisa bertahan, tapi pada bagian ini dia sudah sebetulnya jatuh dalam dosa. Dan dia mengatakan di sini, insafilah, bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Saudara bayangkan ya, orang ini imannya luar biasa, kesalehannya diakui oleh Allah sendiri. Dalam penderitaan yang luar biasa, dia bisa mengatakan Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku. Saya juga merasakan hal seperti itu. Terus terang, saya juga sering merasakan hal seperti itu. Pada waktu merasakan sesuatu yang tidak enak, sesuatu penderitaan, dan saya melihat orang-orang itu tidak beriman, aku beriman. Atau orang-orang itu beriman atau Kristen, tidak tahu imannya bagaimana, pelayanannya kacau balau, motivasinya duit, motivasinya nama, tapi kelihatannya pelayanannya jauh lebih berhasil dari aku. Kalau iri hati tidak, tapi seringkali merasa Allah itu gimana tuh maunya. Cuma tentu saya juga tahu ada ayat-ayat yang bisa dijadikan dasar untuk menentang pemikiran itu. Tapi saudara, ini sesuatu yang sangat umum. Kalau Ayub saja bisa jatuh, semua kita juga bisa jatuh. Jadi hati-hatilah ya dengan bisikan setan, Allah gak adil, lihat nasibmu tuh. Hati-hati, khususnya pada waktu saudara menderita, mengalami sesuatu yang tidak enak, dan mungkin dalam kasus wabah ini saudara atau terkena penyakit itu, atau menderita luar biasa karena pandemi ini,
atau ekonomi saudara hancur berantakan karena pandemi ini. Hati-hati dengan bisikan setan. Hei, lihat, matamu buta ya. Allah tidak adil. Kamu beriman, kamu setia, dan dia beginikan kamu. Hati-hati saudara. Sekarang saya lanjutkan Ayub 21 ayat 7-15. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua? Maksudnya hidup sampai tua ya. Bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memadak dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Jadi bisnisnya berhasil gitu ya. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tapi kata mereka pada Allah, sekarang perhatikan ini imannya mereka ya, atau sikap mereka pada Allah. Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Yang Maha Kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Mereka bukan orang yang religius sama sekali. Tidak goblok Allah. Tapi hidup mereka enak. Bisnisnya, keluarganya, bagus semua. Bukankah ini nampak seperti ketidakadilan? Sementara Ayubnya tadi seperti itu. Sekarang mari kita lihat teks yang panjang dalam Mazmur 73 1-14. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembualnya orang-orang brengsek ya. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Gemuk dalam arti sehat, bukan gemuk goyor-goyor ya mungkin ya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Kalau saudara Kristen tapi kena wabah, sementara yang kafir tidak kena, mungkin saudara protes seperti ini juga. Ayat 6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Langit maksudnya Allah tentu. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik pada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Laki-laki ini iman mereka ini berantak, ada karu-karuannya. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sekarang kembali pada dia. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Juga jelas sekali protes seperti ini logis, sekalipun tidak benar. Sekarang kita lihat lagi satu teks, Yeremia 12 ayat 1 dan 2. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Pokoknya kita gegeran sama Tuhan. Tuhan kau udah adil, yang benar mesti dia. Tidak bisa kita benar dalam kasus apapun. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapa mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Berarti mereka itu munafik ya.
Wah, ngomong Tuhan banyak, tapi di hati mereka tidak ada Tuhan. Munafik. Jadi saudara, kenapa orang-orang brengsek seperti ini kok hidupnya enak? Orang-orang yang beriman dan saleh justru hidupnya menderita luar biasa. Bukankah kelihatan Allah tidak adil? Saudara, untuk menjawab problem ini perlu diketahui. Sebetulnya sudah tahu, mestinya sudah tahu, cuma mungkin tidak mikir. Tapi sekarang ketahuilah, camkan, dan selalu ingat baik-baik bahwa keadilan yang sebenarnya memang belum dijalankan pada saat ini, dan baru akan dijalankan pada saat kita mati atau pada pengadilan akhir zaman. Bandingkan cerita tentang Lazarus dan orang kaya, saudara. Kalau dilihat dalam kehidupan di dunia, jelas Lazarus yang beriman, melarat luar biasa. Saya kira tidak usah saya jelaskan. Orang kaya ini tidak beriman, tidak peduli Lazarusnya, hidup mewah, foya-foya. Kelihatan tidak adil bagian ini dok. Tapi lalu dikatakan mereka mati. Kalau kita melihat bagian ini, gabungkan semuanya, masih menganggap tidak adil. Jadi saudara, sama seperti saudara nonton film ya. Banyak film lakonnya selalu pada awalnya berantakan, tidak karu-karuan, dijahat tidak karu-karuan, dianiaya tidak karu-karuan, kadang-kadang keluarganya dibasmi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi keadilannya biasanya ditekankan belakangan. Saya katakan biasanya kan ada film-film tidak seperti itu juga. Tapi kalau dalam kasus Allah, keadilan ditekankan belakangan itu pasti. Jadi saudara, ingat cerita Lazarus dan orang kaya, termasuk dalam saat di sini, maka bisa kelihatan Allah tidak adil. Tapi lambat atau cepat kita akan masuk dalam saat yang di sini, dan kita melihat yang kita kira sebagai Allah tidak adil, ternyata keadilannya akhirnya dijalankan dengan sempurna. Mari kita melihat ayat tentang pengadilan akhir zaman. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, lambat atau cepat kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Apakah memang pengadilan berdasarkan perbuatan? Ya. Tapi ingat ya, doktrin reform itu orang tidak bisa baik sama sekali kalau dia tidak percaya Kristus. Jadi kalau dia bisa baik, dia pasti beriman. Jadi bukannya imannya tidak diperhitungkan, pasti imannya diperhitungkan. Yang tidak beriman itu tidak ada baiknya sama sekali, saudara. Jadi semua diadili. Yang beriman ada kebaikan, apa pahalanya? Berapa pahalanya? Yang tidak beriman hanya ada dosa. Berapa banyaknya dosanya, berapa berat hukumannya, itu dijatuhkan pada pengadilan akhir zaman. Semua akan adil. Yang saudara pikir sekarang tidak adil, nanti akan adil. Hanya tinggal tunggu waktu, saudara. Mungkin lama, puluhan tahun mungkin kita nunggu, tapi percayalah, keadilan akan ditegakkan. Pada waktu WTC, World Trade Center, ditabrak oleh 2 pesawat sehingga ambruk, 3.000 orang mati, New York berantakan tidak karu-karuan, seluruh New York. Dan
George Bush saya kira yang waktu jadi presiden ya, dia memberikan jaminan justice will be served, keadilan akan ditegakkan. Memang ini keadilan orang, tidak mesti sama seperti keadilan dari Tuhan, tapi dia memaksudkan yang melakukan ini tinggal cuma tunggu waktu. Dan memang lama, berapa 10 tahun barangkali ya. Akhirnya toh Osama bin Laden dibunuh mati oleh mereka. Saudara, mungkin lama nunggunya, tapi keadilan akan ditegakkan. Kalau mari kita lihat Roma 2 ayat 4-8. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Awas ya, ayat-ayat seperti ini bukan berarti keselamatan karena perbuatan baik. Ini beres sekali kalau saudara percaya doktrin reform. Kita percaya total depravity, kebejatan total, atau total inability, ketidakmampuan total. Kita percaya bahwa manusia berdosa di luar Kristus tidak bisa berbuat baik sama sekali. Nol perbuatan baiknya. Jadi yang punya perbuatan baik diberikan pahala, ini pasti orang beriman. Karena kalau tidak beriman, tidak ada baiknya. Jadi jangan mikir iman tidak diperhitungkan. Allah perhitungkan perbuatan, dan kita dihakimi hanya berdasar perbuatan. Tidak. Tapi yang jelas, teks ini menekankan akan ada penghakiman. Pada penghakiman akhir zaman, Allah baru pada saat itu betul-betul akan tegakkan keadilan, di mana Dia akan memberikan pahala atau hukuman sesuai dengan kehidupan manusia itu. Mereka beriman atau tidak beriman, hidup saleh atau setengah saleh, atau jahat atau luar biasa jahat, dan sebagainya. Sekarang poin A, Allah akan memberikan pahala kepada manusia. Tentu saja ini yang percaya. Yang tidak percaya tidak ada pahala apapun, karena memang tidak ada perbuatan baiknya. Saudara, hal ini ya, ada orang beriman, dia saleh, Allah berikan pahala, sebetulnya tetap merupakan perwujudan dari kasih ilahi. Pahala diberikan sebetulnya bukan karena kita betul-betul berjasa dan layak menerimanya, tetapi karena adanya janji Allah. Saya berikan ayat-ayatnya, tetapi saya tidak ajak saudara untuk membacakannya karena waktunya yang tidak ada. Jadi sebetulnya kita bisa baik, itu kan kasih karunia. Kalau Dia tidak berikan kasih karunia, kita tidak bisa baik. Kita bisa pelayanan dengan setia, kasih karunia juga. Jadi apakah kita layak diberikan pahala? Sebetulnya tidak. Jadi kalau kita diberikan pahala, tetap itu kemurahan Allah, tetap itu kasih karunia juga. Sekarang poin B, Allah akan memberikan hukuman sebagai perwujudan dari keadilan dan murka Allah. Saya berikan ayatnya, tidak saya baca, silakan baca sendiri. Nah, sekarang bedanya saudara. Kalau yang poin A tadi, waktu diberikan pahala, orangnya tidak layak terima pahala. Jadi itu perwujudan kasih atau kasih karunia dari Allah. Tapi pada waktu Allah memberikan hukuman kepada yang jahat, maka orangnya betul-betul layak menerima hukuman. Di sini keadilan diwujudkan dengan menghukum sesuai dengan hukum
Allah. Kan hukum Allah atau firman Allah ya sudah menyatakan bahwa orang berdosa akan dimasukkan selama-lamanya ke neraka. Ayatnya banyak, saya berikan beberapa, silakan baca sendiri. Maka nanti kalau Allah betul-betul melakukan hal itu, dia bertindak adil. Dia berikan hukum, dan waktu adil orang-orang itu dihakimi sesuai hukum, dan hukumannya sesuai hukum. Itu adil. Tapi saudara, ada yang mengatakan itu tidak adil. Saya akan tunjukkan kepada saudara protes dari sekte yang namanya Saksi Yehova. Pertama saudara, orang-orang dari sekte Saksi Yehova ini tidak percaya akan adanya neraka. Mereka menekankan kasih Allah dan mengorbankan keadilannya. Dan karena itu mereka beranggapan orang jahat atau orang yang percaya tapi kebaikannya tidak cukup, pada akhirnya dimusnahkan. Musnah, berhenti mempunyai keberadaan, cease to exist, itu ya. Alasan mereka adalah Allah yang kasih itu tidak akan tega untuk menghukum orang selama-lamanya di dalam neraka. Mereka tidak bisa membayangkan Allah kasih menghukum orang selama-lamanya. Selama-lamanya yang tekankan di dalam neraka, tidak bisa. Ajaran mereka terlalu menekankan kasih Allah sampai mengorbankan keadilannya. Tentu saya percaya kasih Allah, tapi saudara, Allah yang kasih itu juga adalah Allah yang suci sehingga dia benci dosa, dan juga adalah Allah yang adil sehingga harus menghukum dosa di dalam diri manusia itu sesuai hukum yang dia berikan. Kalau tidak, dia berdusta. Poin kedua, saya dulu pernah jadi guru agama sebelum saya sekolah teologi. Dan saya punya seorang murid, sebetulnya bukan satu, 3 saudara, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. 3 saudara Saksi Yehova semua, karena mereka berasal dari keluarga Saksi Yehova. Dan pada waktu saya mengajar, saya sebagai guru agama ya, dan saya mengatakan bahwa orang berdosa tidak percaya Kristus masuk neraka, dihukum secara kekal. Maka anak ini protes, dan dia berkata Allah itu tidak adil. Kalau orang berbuat dosa cuma sebentar, tetapi dihukum secara kekal. Sepintas lalu argumentasinya masuk akal ya. Tapi masuk akal belum tentu benar. Masuk akal belum tentu alkitabiah. Saya jawab, adil tidak berarti bahwa lamanya hukuman harus sama dengan lamanya berbuat dosa. Tak ada saudara kegilaan seperti itu saudara. Baru adil kalau lamanya berbuat dosa sama dengan lamanya hukuman. Kalau memang harus demikian, maka coba pikirkan ya, orang yang melakukan pemerkosaan, katakanlah dia memperkosa cuma 15 menit atau 30 menit, maka hukumannya dia masuk penjara 15 menit atau 30 menit. Begitu. Adil? Lah orang yang membunuh lebih lagi, cuma brol 1 detik nggak sampai, dia masuk penjara 1 detik, keluarkan lagi. Jadi saudara, ini justru tidak adil kalau lamanya hukuman disamakan dengan lamanya berbuat dosa. Adil atau tidak tergantung apakah lamanya hukuman dan beratnya hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum atau undang-undangnya, ya atau tidak. Kalau hukum menyatakan bahwa pemerkosa bisa dihukum maksimum 20 tahun dan dia lalu dihukum 20 tahun, maka itu adil. Kalau undang-undangnya maksimum 20 tahun dan dia dihukum 20 tahun lebih 1 hari, itu tidak adil.
Demikian juga kalau pembunuh, hukumnya hukum mati, dan lalu terjadi dia dihukum mati, itu adil. Pokoknya sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang, itu baru kita menilai adil atau tidak adil. Lah sekarang saudara, undang-undang Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan di seluruh Alkitab memang menyatakan bahwa orang berdosa yang tidak punya juru selamat akan dihukum secara kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka nanti kalau dalam pengadilan akhir zaman hal itu terjadi, orang itu berdosa, dia tidak punya juru selamat dan dimasukkan neraka selama-lamanya, itu adil. Tidak peduli dia berbuat dosa cuma 50 tahun atau mungkin 30 tahun, ada yang cuma 11 tahun dan sebagainya, tapi dihukum kekal. Itu tetap undang-undang Tuhan. Pada waktu itu dilaksanakan, itu adil. Jadi hati-hati kalau menghadapi saksi Yehova dan mendapatkan argumentasi seperti ini. Saudara harus bisa menjawab. Murid saya jawab seperti itu, dan dia bungkam total, tidak bisa ngomong. Sekarang poin C, saudara. Keadilan yang menguntungkan dan keadilan pembalasan. Yang menguntungkan ini memberikan pahala, keadilan pembalasan memberikan hukuman. Ini jelas mengharuskan adanya tingkatan-tingkatan baik di surga maupun di neraka. Saya tidak ngerti dari mana ya. Orang-orang ini banyak sekali yang tidak percaya adanya tingkat-tingkat pahala di surga dan tingkat-tingkat hukuman di neraka. Dari mana adanya seperti itu? Ketidakpercayaan tolol seperti itu. Saya tekankan, jelas Alkitab mengajarkan di surga ada tingkatan-tingkatannya, bukan seperti rukun tingkat 1, 2, 3, bukan seperti itu, tapi maksudnya pahala yang berbeda untuk setiap orang yang masuk surga. Demikian juga di neraka ada hukuman yang berbeda untuk setiap orang yang masuk neraka. Saudara, bahwa surga dan neraka memang ada tingkatan-tingkatannya. Sebetulnya ayatnya banyak. Saya berikan hanya beberapa saja, saudara ya. Yang pertama, Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Paling rendah. Berarti ada tingkatnya di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tinggi di dalam kerajaan surga. Berarti ada tinggi, ada rendah, bukan? Nyolok sekali. Sekarang mari kita lihat poin kedua, Matius 20 ayat 20, 21, 23, 26 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang sebelah kananmu, yang seorang lagi sebelah kirimu. Ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 26b ya. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dilayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam ayat 26b sampai 28 itu memang diberikan caranya ya. Kalau mau dapat tempat yang tinggi, tapi tetap dikatakan dalam ayat 23 itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Bukan cuma masuk surga, masuk neraka ditentukan Tuhan, saudara. Tingkat di surga dan tingkat di neraka. Berarti
semua tingkah laku manusia, semua tanpa kecuali, pasti ditentukan. Kalau tidak bisa dia tentukan tingkatnya. Maka Yesus tidak bisa memberikan. Bapak juga tidak bisa. Karena itu sudah direncanakan, sudah ditentukan. Tuhan tidak akan ubah rencana. Tapi poinnya saudara, jelas bahwa tempat yang paling hebat di sorga itu memang ada. Kanan kiri itu bukan hurufiah di kanan di kiri ya, tapi mereka minta tempat yang tertinggi, tempat yang paling terhormat di sorga. Yesus memang menolak permintaan itu, tapi Yesus tidak sedikit pun membantah akan adanya tempat yang paling terhormat itu. Bahkan secara implisit dia membenarkan hal itu dan mengatakan bahwa untuk bisa mendapatkan tempat tertinggi kita harus menjadi hamba bagi semua. Jadi saudara, ini dengan jelas menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemuliaan di sorga. Karena poin ketiga, Lukas 19, 16-19. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya pada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya pada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Semua tadinya diberikan 1 mina ya. Yang satu mina menghasilkan 10. Yang satu menghasilkan 5. Ini kasih 5 kota, ini 10 kota. Jelas ada perbedaan pahala di surga nanti. Karena mari kita lihat poin keempat, 1 Korintus 3, 10-15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain, hamba Tuhan lainnya, membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasarnya sudah benar, Paulus yang letakkannya, Yesus Kristus dasarnya. Lalu orang lain bangun. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, lalu hal-hal yang buruk, kayu, rumput kering, jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, jadi ini semua bicara tentang hamba-hamba Tuhan yang adalah orang-orang Kristen sungguh-sungguh. Bukan bicara nabi palsu ya. Paulus sudah letakkan dasar, hamba-hamba Tuhan membangun di atasnya. Ada yang membangun dengan serius sungguh-sungguh, itu yang membangun dengan emas, perak, batu permata. Tapi apa? Ada yang membangun asal membangun. Motivasinya mungkin cari duit, motivasinya pada karu-karuan. Tapi saya tekankan, dia orang Kristen sejati. Dan ini dikatakan membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Yang nabi palsu tidak dibicarakan di sini. Nanti akan diuji pekerjaannya dengan api ini. Kalau tahan, dia dapat upah, dia dapat pahala. Kalau terbakar, dia derita kerugian, dia tidak dapat upah. Tapi dia sendiri diselamatkan. Cuma diselamatkannya dikatakan seperti dari dalam api. Kalau mau diekstrimkan, masuk surga tapi masih ada bau gosongnya neraka katut ke sana. Ini saya katakan diekstrimkan ya. Jadi kasarnya orang ini masuk surga pas-pasan. Yang satunya dapat upah, itu tidak pas-pasan. Jadi saudara, teks ini lagi-lagi menunjukkan adanya tingkat di surga.
Sekarang kita lihat poin kelima. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, Yesus suruh kita kumpulkan harta di sorga. Secara implisit tapi sangat kuat, ini menunjukkan ada orang yang mengumpulkan banyak dan ada orang yang mengumpulkan sedikit. Ada orang yang maunya mengumpulkan harta di dunia, maka di sorga atau nol atau sedikit. Tapi orang yang tidak pernah peduli harta dunia, kumpulkan harta di sorga, gunakan semua uangnya untuk kemuliaan Tuhan. Di sorga hartanya banyak, maka jelas ada perbedaan tingkat di sorga, jelas. Karena poin ke-6, Matius 11, 20 dan 24. Kalau tadi bicara sorga-sorga terus ada tingkatan. Sekarang kita bicara tentang neraka. Matius 11, 20 dan 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon ini kota-kota jahat zaman PL. Kalau Korazin, Betsaida zaman Yesus ya. Jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, ini kota zaman Yesus, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom, ini kota jahat zaman PL, terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kota itu, di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi teks ini mengatakan bahwa pada akhir zaman, pengadilan akhir zaman, tanggungan kota-kota PL ini orang jahat ya. Tirus, Sidon, Sodom lagi ya, jahat. Tapi tanggungannya atau hukumannya lebih ringan daripada tanggungan atau hukuman Korazin, Betsaida, Kapernaum. Karena kota-kota ini mendapatkan pengajaran dari Yesus, menyaksikan mujizat-mujizat Yesus, tetap tidak bertobat. Ini jahat, tapi tidak dapat apa-apa, saudara. Tidak dapat Injil, tidak dapat mujizat-mujizat Yesus dan sebagainya. Jahat tapi tidak beriman, tetap masuk neraka. Tapi nerakanya lebih dingin. Daripada ini, sudah jahat, dapat Injil dari Yesus sendiri, dapat mujizat-mujizat, secara logika lebih mudah bagi mereka untuk bertobat. Tapi kenyataannya mereka tidak bertobat. Mereka dapat hukuman yang jauh lebih hebat. Hal yang sama sudah bisa sebatas ini dalam Matius 10 ayat yang ke-15. Saya tidak bacakan. Tapi saudara, dari sini kita sudah melihat ya, banyak teks saya berikan surga atau tingkatan. Satu teks, dan saya bisa berikan teks yang lain, betulnya neraka ada tingkatan. Dan teks ini makin banyak terang yang ada pada saudara. Kalau saudara berbuat salah atau berbuat dosa atau tidak percaya, makin berat hukumannya. Saudara merasa diberkati dengan pelayanan saya di sini? Saya merasa tambah mengerti firman, makin mengerti Injil dari penginjilan dan pengajaran saya berikan. Di satu sisi itu berkat, saudara. Tapi di sisi lain, tanggung jawab saudara jadi lebih berat. Karena kalau sampai saudara makin mengerti Injil dan firman, tapi tetap tidak percaya atau berbuat dosa atau apapun, saudara dihukum dengan lebih berat. Yang tidak percaya atau belum percaya, cepatlah percaya. Yang sudah percaya,
makinlah mentaati Tuhan. Tuhan akan menyediakan pahala. Jangan itu menjadi tujuan saudara. Cinta pada Tuhan dan keinginan memuliakan Tuhan harus menjadi alasan bagi orang-orang percaya mentaati, melayani, mati-matian semaksimal mungkin memuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pahala, dan itu tetap didasarkan pada kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman, dan hal-hal yang kelihatan sebagai ketidakadilan Tuhan sudah dijelaskan. Kami tetap percaya dan yakin bahwa di kemudian hari setan tetap akan memanfaatkan saat-saat yang sukar, saat-saat di mana kami menderita, untuk membisiki kami dengan pemikiran bahwa Allah tidak adil. Pada saat seperti itu Tuhan tolong supaya kami ingat pelajaran hari ini, dan kami bisa membantah dengan firman Tuhan, dan tetap percaya Engkau adil, tak peduli apapun yang Engkau lakukan. Juga Tuhan, kalau kami mendapatkan banyak terang secara rohani, tolong kami untuk percaya, karena kalau kami tidak percaya dengan banyak terang, kami mendapatkan hukuman yang lebih hebat. Kalau kami mendapatkan banyak firman, tolong kami juga membuangi semua dosa kami dan berusaha makin taat, karena setiap dosa akan diperhitungkan lebih berat dibandingkan orang yang tidak punya terang. Orang-orang yang tidak punya terang, kami berdoa supaya mereka diberikan terang dan mereka bisa percaya oleh anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.